kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari yang baik ini. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami mau menundukkan hati kami kepada Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di sana. Saat ini pun Tuhan, Engkau melawat kami di tiap-tiap rumah kami masing-masing. Kami siap dijamah oleh Tuhan, kami siap menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sumber kuatku,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Satu ayat firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada bagi saudara, biarlah Tuhan yang menjadi bagian kita. Biarlah kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami berharap kepadamu, Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Diam di hadirat Tuhan, ada kekuatan baru. Diam bersama Tuhan, ada ketenangan di jiwaku. Itu sebabnya aku berharap hanya kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun terlebih dulu mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami berterima kasih Bapa untuk waktu kesempatan yang luar biasa. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami mau menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan boleh pakai hamba-Mu yang menyampaikan. Ia hanya saluran berkat-Mu saja, pakai dan dengan kuasa pengurapan yang daripada-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana menjadi seperti Yesus. Saya percaya kita sekalian rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun kadang-kadang kita salah dalam menilai seseorang. Seringkali kalau kita melihat, wah orang ini begitu rohani, dia banyak pelayanan, dia memiliki talenta yang luar biasa dalam melayani. Sidang jemaat, bukan itu yang menjadi penilaian menjadi seperti Yesus. Ukurannya adalah bagaimana seseorang itu menjadi serupa dengan Kristus. Hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu dianggap sebagai sampah atau suatu kerugian. Berapa banyak kita melayani Tuhan, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Saudara, itu tidak menjamin kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana Rasul Paulus menempatkan Kristus di dalam kehidupannya? Dengan dua kata, rugi dan sampah. Sebelum mengenal Kristus, Rasul Paulus adalah orang yang sangat dihormati, sangat terpandang, kedudukannya luar biasa. Tetapi pujian, penghormatan yang dia terima setelah dia mendapatkan Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, Paulus katakan semua yang dulu itu dia anggap satu kerugian yang besar. Bahkan kemudian dia katakan ketika dia mengenal Yesus, dia katakan segala sesuatu yang ada di belakang itu dianggap seperti sampah. Kita tentu tidak mau membawa sampah kemana-mana di dalam kehidupan kita. Tidak ada nilainya, kotor, bau. Semua penghormatan manusia yang Paulus dapatkan dianggap sampah dibandingkan dengan pengenalan dia kepada Yesus. Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus kembali mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Perhatikan kata mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal Yesus menjadi serupa dengan Kristus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita menjadi anak Tuhan? Tentu menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita harus memakai baju jubah seperti zaman Yesus, rambut kita panjang, ada kumis, ada jenggotnya, seperti gambar-gambar Tuhan Yesus yang seringkali kita lihat, bukan seperti itu. Atau kita kembali datang ke Timur Tengah, tidak seperti itu. Ya. Menjadi seperti Kristus berbicara tentang perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat kita yang lama, kita mau tanggalkan dan kita mau hidup kita benar-benar menjadi gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29 firman Allah berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Allah berkata, kerinduan Allah Bapa di surga terhadap kita sekalian, yaitu kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Bagaimana sidang jemaat supaya kita bisa menjadi seperti Kristus? Yang pertama, kita membutuhkan energi firman Tuhan. Saya percaya hanya firman Tuhan yang akan memperkenalkan kita kepada sifat karakter Kristus. Hanya firman Tuhan yang bisa membawa kita kepada Kristus, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mazmur 1 ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sidang jemaat, tidak ada cara lain. Kekuatan firman Tuhanlah yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi
yang menjadi seperti Kristus. Kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya apa? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya, tidak cepat menyerah, karena ada kekuatan firman Tuhan. Dalam dunia ini kita banyak menghadapi tantangan, kita banyak menghadapi tekanan, mengalami tekanan-tekanan yang berat. Sama seperti ketika Yesus melayani, enggak semua orang menerima dia, banyak kali dia ditolak, tapi Yesus tidak pernah menyerah. Karena dia hidup melekat dengan Bapa di surga, dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat, milikilah kekuatan atau energi firman Tuhan. Cintai firman Tuhan, jadikan firman Tuhan roti hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, fokus dalam mengandalkan Tuhan. Harus fokus, ya. Hati kita, pikiran kita harus senantiasa tertuju kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertai saudara dan saya. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita andalkan? Kekuatan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, uang kita. Oh, semuanya bisa mengecewakan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita terus fokus kepada Tuhan, Dia sumber kekuatan kita. Dan saudara, kita bisa merasakan penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara akan menang menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Yang ketiga saudara, untuk bisa menjadi seperti Kristus tentu kita harus meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Menjadi murid Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita belajar meneladani Dia di dalam kehidupan kita, baik dalam karakter kita, baik dalam pelayanan kita, di dalam doa kita. Kita mau belajar meneladani Dia. Apa yang ada di dalam Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Masa bodoh orang membenci Dia, menolak Dia, tapi Dia pribadi yang penuh dengan kasih. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan. Luar biasa. Bahkan sampai di kayu salib Dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pribadi yang maha pengampun. Biarlah itu juga ada di dalam kehidupan kita. Yesus tidak terikat kepada harta benda di dalam ketika Ia melayani dalam dunia ini. Tapi tujuannya adalah menyenangkan hati Bapa. Sehingga pada satu waktu Tuhan Yesus berkata, kalau serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Satu pribadi yang luar biasa. Mari kita mau meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat saudara, untuk menjadi pribadi seperti Yesus, biarlah kita menjadi pribadi yang siap untuk dibersihkan. Siap untuk dibersihkan. Saudara senang punya tempat tinggal yang bersih? Pasti.
Saudara senang berada di tempat atau lingkungan yang bersih, asri, pasti itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi saudara sadarkah bahwa hidup kita juga perlu dibersihkan? Amin. Supaya kita lebih lagi menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Yohanes 15 ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua, firman Allah berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara mau menjadi saluran berkatnya Tuhan, saudara mau berbuah-buah, saudara harus siap dibersihkan. Enak enggak dibersihkan? Tergantung, ya. Belum tentu saudara berkata enak. Saudara ketika kita dibersihkan mungkin kita merasa, aduh sakit. Ketika digosok, ketika digesek, aduh enggak enak. Tapi inilah cara Tuhan membersihkan kita. Kadang-kadang dengan teman sepelayanan mungkin, dengan sesama jemaat, dengan sesama anggota keluarga. Tapi biarlah kita percayakan hidup kita di dalam rencananya Tuhan. Biar dia bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita dibersihkan ada proses. Yang pertama adalah membuang. Ya, membuang hal yang negatif. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita buang di dalam hidup kita. Perlu kita tanggalkan. Jangan kita pakai lagi. Efesus 4 ayat 22, firman Allah berkata yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, nah hidup kita yang lama, perhatikan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus tanggalkan manusia lama kita, keegoisan kita, nggak bisa diaturnya kita, bandelnya kita. Mari kita tanggalkan itu. Hal-hal yang dahulu dalam hidup kita perlu kita tanggalkan. Ya. Firman Allah memberikan satu contoh bagaimana ketika Yesus datang ke rumah Sakius. Ya. Sakius adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah orang yang sangat serakah, sangat rakus untuk memperkaya dirinya. Tetapi ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, Yesus menumpang di rumah Sakius. Terjadi perubahan yang besar. Sakius berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Kalau dulu aku pernah merugikan seseorang, aku pernah memeras seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini artinya apa saudara? Sakius tidak lagi terikat kepada hartanya. Yang dulu dia mungkin sangat sayang. Ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, Sakius menjadikan Yesus harta terindah di dalam kehidupannya. Ada perlu yang kita buang mungkin. Kalau kita lebih mencintai sesuatu daripada mencintai Tuhan Yesus. Tuhan mau itu dibuang, diubahkan. Ketika Yesus datang kepada wanita Samaria di tepi sumur. Wanita yang dikenal dengan wanita yang berdosa. Tapi perjumpaan wanita itu dengan Yesus mengubah cara hidup wanita tersebut. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kembali ke daerahnya dengan penuh sukacita. Dan dia menyaksikan bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Kepada orang banyak, kehidupannya sungguh berubah saudara. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lepaskan dari kehidupan kita. Yang kedua adalah proses membangun hal-hal yang positif. Tadi yang negatif kita sudah buang.
dan kita perlu membangun hal yang positif di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8, bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkan, masukkan ke dalam pikiran kita. Yang jahat-jahat, yang tidak baik, yang kotor, najis, cemar, kita mau buang itu jauh-jauh. Tapi kita mau masukkan ke dalam pikiran kita segala sesuatu yang baik. Harus mengalami perubahan di dalam cara kita berpikir. Kalau selama ini mungkin kita banyak negatif terhadap seseorang, atau seringkali kita lebih suka kepada hal-hal yang najis, yang kotor. Mari kita tanggalkan itu. Amin. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, semakin kita dekat, bukan cuma dekat, tapi firman Allah inginkan kita melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat kepada pokok anggur itu. Enggak cukup jadi orang Kristen saja, sidang jemaat. Tapi biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan benar-benar menghidupi kehidupan kita. Kita mau melekat kepada firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 firman Allah berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai yang segala-galanya dalam hidup kita. Firman Allah kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan sidang jemaat. Dan hal yang kelima, kita mau menyerahkan hidup kita untuk dibentuk terus menerus. Proses seumur hidup. Bukan hari ini saja saya melakukan firman Tuhan. Hari ini saya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tetapi besok, lusa terus menerus proses seumur hidup. Amin. Proses seumur hidup. Supaya bejana hidup kita terus dibentuk serupa dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara rindu hidup menjadi serupa dengan Kristus? Amin. Puji Tuhan ya. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian yang cukup lama ya, sudah tidak kita nyanyikan. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Amin, puji Tuhan. Seperti Yesus, kita bangkit berdiri. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau
seperti Yesus. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami berterima kasih Bapa. Kalau kami boleh diingatkan pagi hari ini melalui firman Tuhan, agar kami boleh Tuhan memiliki kerinduan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah orang-orang boleh melihat Kristus saat mereka berjumpa dengan kami. Mereka boleh menikmati lawatan Kristus saat mereka berjumpa dengan kami sebagai sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Pada hari ini Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan berkati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pintu-pintu berkat baru terbuka untuk sidang jemaat-Mu. Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan juga memberkati mereka. Biar mereka juga boleh dilengkapi dengan ilmu, iman kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada siang hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.